Jamaah, alhamdulillah. Nah, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan takut kurang, nanti Allah ganti berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini Saskia mau langsung tanya kepada Ustadz Syam nih. Mohon izin Ustadz Syam. Siap Saski. Nah, Ustadz Syam. Nah, sekarang kan pasti THR anak-anak kecil tuh banyak ya. Jadi, nah, dompet orang tuanya kembali fitri, kembali suci, dompet anak-anaknya tebal. Kalau di kampung Sasi gimana anak-anak biasanya? Wah, datang-datang nanti dapat amplop salim gitu, Ustaz. Kalau di kampung kita, Assalamualaikum, pengen ziarah. Ini nak makan, gak usah duitnya aja. Gitu. Ya Allah, gimana gak tebel ya itu Ustaz ya. Nah sebenarnya rezeki yang didapatkan anak ini itu ya, boleh gak sih dipakai sama orang tua atau tidak ya Ustaz? Karena kan soalnya orang tua tuh ada perlunya atau bahkan kadang nih misalnya nih, masih kecil-kecil gitu ya dapat amplop. Nah di rumah nanti ini bunda, gitu kan, ini ibu, ini mama gitu. Investasi bodong. Nah itu bagaimana Ustaz, mohon izin tausiahnya Ustaz Syam. Terima kasih Saski, tapi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Salah satu ayat yang menjadikan konsep bahwa anak itu adalah rizki. Jadi apa yang menjadi milik anak, milik orang tua juga. Setuju nggak? Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, dirimu dan hartamu milik bapakmu. Subhanallah. Jadi anak itu memang rizkinya orang tua. Jadi kalau ada orang tua dia pakai uang anaknya, lalu anaknya juga memang masih kecil, belum bisa mengatur keuangan dan orang tuanya memang lagi butuh. Salah satu kewajiban anak itu kan menafkahi orang tua juga. Kalau orang tuanya memang dalam keadaan tidak mampu, mungkin tidak mampu secara usia untuk bekerja lagi, tidak mampu secara fisik karena ada penyakitnya mungkin, atau mungkin tidak bisa lagi dia bekerja, dan anaknya dalam keadaan mampu, maka dia wajib menafkahi kedua orang tuanya. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil punya THR, punya dia dapat angpau-angpau subhanallah di hari lebaran. Orang tuanya mau ambil daripada angpaunya ini ataupun uang yang dia dapatkan, harta daripada yang dia dapatkan. Bagaimana konsepnya? Maka paling mulia kalau orang tua mengajarkan izin dari kecil. Sehingga walaupun dia orang tua, dia izin terhadap anaknya. Kenapa? Ini ngajarin anak juga nih. Oh kalau bukan punya kita tuh kita mesti izin dulu. Dan anak insya Allah kalau orang tuanya berakhlak mulia, mesti dia izinkan orang tuanya. Maka tidak ada yang salah ketika seorang ibu bertanya dulu kepada anaknya. Nak, boleh nggak mama pakai dulu ini uangnya? Nak, mama minta ya uangnya nak. Nak, mama minta ya. Nak, papa minta ya uangnya. Diminta aja ataupun diizin aja. Kenapa? Ini mengajarkan akhlak juga terhadap anak-anak bahwa yang menjadi milik orang lain itu kalau kita mau pakai, kalau kita mau pinjam, maka kita meminta izin terlebih dahulu. Dan kalau ibunya bilang pinjam, maka jangan lupa untuk kembalikan. Supaya apa? Supaya tertanam dalam hatinya anak. Bukankah pengajaran terbaik itu adalah memberikan contoh? Oh dulu saya ingat sekali bapakku itu meskipun Rp1.000. Kalau dia bilang pinjam mesti dia kembalikan Rp1.000 juga. Kalau dia bilang minta tidak dia kembalikan. Kenapa? Karena dia minta. Tapi kalau dia bilang pinjam mesti dia kembalikan lagi. Maka bolehkah orang tua menggunakan daripada uang anak-anak tadi? Boleh saja. Tapi alangkah lebih mulianya kalau dia mengajarkan sejak dini bahwasanya yang menjadi miliknya orang lain adalah tetap milik orang lain sampai dia ridho atau rela memberikannya kepadamu. Bagaimana caranya dia bisa ridho ataupun rela? Dengan cara memintanya, dengan cara meminjamnya, dengan cara meminta izin darinya untuk menggunakannya. Jadi meskipun orang tua, alangkah mulianya kalau dia meminta izin kepada anaknya. Janganlah kita gunakan, saya ini kan orang tua, saya ini kan kakak tertua, saya yang harus didatangi. Ini yang biasanya yang menjadikan silaturahim menjadi jauh nih. Kenapa? Dia merasa saya yang tua, saya yang didatangi, saya yang
yang orang tua, mestinya kau yang bersujud-sujud di hadapan saya. Sehingga tidak ada yang namanya sambungan silaturahim. Kenapa? Tidak diajarkan sejak dini. Meskipun dia orang tua, dia ibu, meskipun dia seorang ayah, kalau kepada anak dia ajarkan akhlak, meminta izin, meminta pinjam, ataupun dia minta saja orang daripada uang anak tersebut. Kalaupun anak itu tidak bisa pakai, belum tahu mengerti daripada uang tadi, dia minta izin terhadap anaknya. Masya Allah, jadi dari sesimpel uang THR banyak makna yang kita dapatkan ya Iya Ustadz dong, ya. sekaligus ngajarin anak, ini nak kalau punya kita kasih izin itu boleh. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, Ustadz sama-sama, Syah. Boleh Saski. tepuk tangannya jemaah. Nah, jadi untuk para orang tua kalau bisa ya, kalau uang THR anaknya mau dipakai izin dulu sama anaknya. Itu juga memberikan pelajaran akhlak baik gitu untuk anak, Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Habib Muhammad, mohon izin Habib Muhammad. Ya, Nah Saskia mau tanya nih Habib. boleh. Apakah ada doa yang bisa kita amalkan setelah Hari Raya Idul Fitri ini Habib? Kira-kira ya doanya itu supaya kita tidak terlalu boros sama pengeluaran gitu ya Habib. Dan bisa mudah-mudahan mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga di kemudian hari. Nah ada ya Habib, mohon izin tausiahnya Habib. Doanya Masya Allah gampang, ibu-ibu pasti hafal. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fulus, 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 fulus. Amin. Jadi Masya Allah rizki ini luas sebenarnya. Tapi biasanya rizki itu memang orang biasanya selalu berpikiran adalah uang. Tapi nggak jadi masalah. Insya Allah dengan ada rizki uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita sehat, pikiran kita sehat, kantong kita, Amin. duit jajan, Sehat. duit dapur, Sehat. Masya Allah, urusan duit semangat. Ada juga memang doa, sebenarnya doa, tapi memang kita itu harus tenang dan menyerahkan diri itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam itu mengatakan, ditanya seorang imam, bagaimana kok kehidupan engkau santai, ada rezeki, nggak ada rezeki, ada uang, nggak ada uang, kok nikmat, santai, nggak repot, nggak minta-minta sama orang. Maka jawaban yang hebat yang beliau katakan, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma annat bihi nafsi. Maka beliau mengajarkan perkataan indah. Beliau katakan, aku tahu bahwasannya rizkiku ini kalau memang sudah maktub, kalau memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'kuluhu ghairi, nggak akan dimakan oleh orang lain. Jadi kalau ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir yang di rumah. Kalau memang rezeki itu sudah punya kita, walaupun lewat suami kita, lewat anak kita, lewat keluarga kita, la ya'kuluhu ghairi, nggak akan dimakan oleh orang lain. Tapi kalau memang bukan punya kita, walaupun itu uang anak kita, kadang-kadang tidak sampai sama kita. Kenapa? Memang tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Tapi tetap kita ikhtiar dengan mencari dan diiringi dengan doa. Ada doa yang dibaca, yang dikatakan mesti kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzukna. Kan Allah ada sifat Allah Ar-Razzaq, pemberi rizki. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzukna rizkan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhir birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, engkau yang mengalirkan rezeki, engkau yang maha memberikan rezeki, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin, amin, amin. Jadi yang banyak, yang halal, yang berkah, min ghairi masyaqqah. Artinya tanpa kesulitan, wala ta'abin, tanpa kepayahan, kelelahan. Jadi Masya Allah, boleh nggak minta begitu sama Allah? Boleh, kenapa? Allah maha kaya. Jadi nggak bisa, oh saya mau minta uang nih, tapi kira-kira dikasih sama Allah nggak ya? Malah ragu gitu Nah, Habib. jangan ragu, artinya kita minta rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Memang kita disuruh dan Allah maha kaya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Baik. Nah, boleh tepuk tangannya dulu dong untuk Habib jemaah. Nah,
Sekarang nih jemaah kita mau kasih kesempatan yang ada di studio nih untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah mungkin boleh mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam untuk ke tengah juga. Siapa yang mau curhat angkat tangannya Ibu. Yang mau curhat yang mana? Yang mana, yang mana, yang mana? Sepertinya di sini nih mohon izin Ibu. Ibu itu belum curhat udah nangis duluan Kan tuh. Ibu. Nah boleh ikut ke tengah. Kenapa Ibu? Ayo. Izin, mohon izin. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sukandi, saya dari Majelis Taklim Abu Hurairah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya mau curhat Ustadz. Iya. Begini, saya punya orang tua, sekarang usianya hampir 87 Masya tahun. Allah. 87. Masya Allah. Oh 13 tahun lagi. 100. Ya Allah, umur panjang Masya Allah Kebetulan Ibu. ibu saya itu sering sekali kesurupan gitu loh. Kesurupan. Sering sekali kesurupan. Jadi sedangkan anak-anaknya itu kan semuanya di luar kota ya. Ibu saya di Kabupaten Purbalingga, anaknya semuanya nyebar, ada di Bekasi, ada Cirebon, termasuk saya di Cirebon. Lah itu kalau sudah kesurupan itu badannya pada sakit semuanya. Pada sakit semuanya. Sedangkan kita kalau pas ngumpul itu sering sekali juga kesurupan. Terutama kalau pas lebaran kayak gini kan anaknya semuanya ngumpul. Itu Tiba-tiba kesurupan. ya, terus Oh, ya kami Allah. sebagai anak bacain ayat kursi, surat Doa-doa gitu ya Bu doa-doa gitu ya. supaya- Tapi yang saya herankan setannya itu kalau saya baca ayat kursi, mereka ikut baca ayat kursi. Ya Allah. Mantap. Saya baca Al-Fatihah, dia ikut baca Al-Fatihah gitu. Terus saya baca surat Anas, dia juga ikut kayak gitu baca. Ya Pokoknya Allah. ikut terus gitu. Jadi saya tuh gimana caranya supaya ibu saya tuh hilang dari godaan setan-setan itu yang ganggu ibu saya itu. Dan nggak gitu. merasa sakit Dan lagi tidak saat merasa kesurupan sakit itu lagi ya. gitu. Dan sekarang kan ibu saya usianya udah 87 tahun. Ya. Jadi saya merasa kasihan sekali kepada ibu saya. Terima kasih. Nah, mohon izin Habib, mungkin boleh Baik, diberitakan. Masya Allah ujian buat ibu. Nah orang tua yang mungkin misalnya setan tuh kalau dalam riwayat, kalau misalnya jin ya dia karena memang dia bisa baca Quran. Ketika ibu baca Quran, kemudian dia baca Quran, jangan ibu yang drop. Karena itu dia untuk menurunkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca Fatihah, terus saja ibu baca Fatihah. Ketika dia baca suratul Yas, dia bilang dia bisa baca suratul ibu, yakin aja bacaan ibu itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu baca tersebut qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca qul huwallahu ahad, teruskan walaupun dia bisa. Kemudian maaf ibu biasanya ada riwayat juga ketika ibu baca itu taruh air. Jadi baca ayatul kursi, kemudian qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dipakikan air dan diminumkan. Kemudian diusapkan di mukanya. Insya Allah kita ikhtiar. Jadi jangan takut, oh dia juga baca. Enggak, ibu baca dengan yakin kemudian usapkan di mukanya. Insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana. Ibu anaknya, saudaranya ibu ada berapa? 7. 7. Yang pertama tinggal di? Saya Ya, Cirebon. Cirebon. Yang kedua Kedua dari Purbalingga, Purwalingga. Yang ketiga Surabaya. Surabaya. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh di Bekasi. Oh di Bekasi. Oh satu pulau ya. Ya. Seandainya bisa dipindahkan beda pulau. Tapi karena satu pulau, jadi kayaknya jinnya nggak mau nyebrang dia. Jadi gini, kalau bisa ibu, betul tadi kata Habib, tetap kita membaca. Tapi gini, kan usianya ibunya ibu itu 87. Kemungkinan besar masuk pada kategori Alzheimer. Apa? Alzheimer. Alzheimer. Artinya pikun. Kepikunan itu rada kebiasaan itu kembali ke kanak-kanakan. Kadangkala orang tua yang seperti ini butuh dimanjakan. Sebenarnya bisa jadi bukan jin di situ. Kalau ibu berkata, jago setannya. Ingat ya, ketika kita membanggakan berkata setan itu yang berbuat, jin itu yang berbuat, maka setan itu membesar, lebih besar daripada rumah. Jadi kita tidak boleh kalah sama setan itu, jin itu. Karena kita lebih mulia, karena kita adalah khalifah, pemimpin.
Jadi ibu jangan merasa kalau perlu, tahu nggak? Yang membuat setan itu keluar salah satunya ambil sendal. Sendal? Tahu sendal Bu? Tahu. Tahu, tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau ada orang kerasukan ambil sendal lalu pukulkan pakai sendal. Kenapa? Dia merasa hina. Oh. Dipukulkan pakai sendal, dia keluar itu. Jangan pukul ibunya. Diancam aja. Enggak usah dipukul. Ini mau ibunya. dipukul nih, mau Diancamin dipukul nih. aja sehingga dia malu keluar dari jin itu. Masya Allah, terima Jadi kasih. jangan merasa kita rendah, dia mulia. Kita yang mulia. Kita ya Bu ya. Siap Ibu, siap. Siap. Masya Silakan, Allah. di Ruqyah Mohon Ustaz izin. Sam. Ustaz Sam. Ibu tahu nggak Bu kalau dalam ilmu apa namanya kejiwaan itu kerasukan tuh tidak ada. Yang ada itu ungkapan hatinya, tapi karena dia malu ungkapkan, akhirnya dia begitu aktingnya. Maksudnya dia tuh kangen sekali sama anaknya. Biasanya kalau begitu tuh kalau pas ibu datang kan ke rumah. Tante di rumah kadang-kadang nggak ada anak-anaknya juga kayak. Ya, karena dari lagi jauh itu lagi kangen tuh. Kadangkala ibu datang ke sana, ibu sudah mau balik ke kampung, mau ninggalin ibu, begitu lagi dia. Kenapa dia ngungkapin jangan pulang, ibu masih kangen gitu. Jadi sebenarnya dia pengen, tadi disampaikan Ustadz Maulana pengennya itu dekat sama anak-anaknya. Jadi mudah-mudahan bisa bergiliran di anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Karena subhanallah usia 87 tahun, usia yang sudah diterima sama Allah itu amal-amalnya. Masya Diampuni Allah. dosanya karena panjang umurnya. Ibu minta aja doanya. Kalau dia sambung ayat kursinya sekaligus aja bilang doakan saya sekaligus lah kalau begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena kau hafal ayat kursi. Padahal ibu saya tuh orangnya tuh rajin sholat, Betul, rajin nggak baca apa-apa. Al-Quran. Minta aja doanya. Setiap kerasukan, ibu doain saya bu. Ya, gitu. Minta Nah, aja doanya. ya Allah, Masya Allah. Maafin, minta maaf karena jarang ketemu gitu aja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, terima kasih banyak Ustadz Maulana dan Habib Muhammad atas talkshow-nya hari ini. Terima kasih juga untuk jamaah Islam itu Indah di studio maupun dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.